Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Iin Karimatul Husniah, NIM 046, Ayu Putri Rianti SK, NIM 053, Dimas Satrio, NIM 054, dan Uyun Awal Nafisah, NIM 055. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang perkembangan moral dan kepribadian anak usia sekolah. Pertama, pengertian moral. Moral berasal dari kata lain mores, yang berarti tata cara, kebiasaan, dan adat. Perilaku sikap moral berarti perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial, yang dikendalikan oleh konsep moral. Konsep moral sendiri merupakan peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota suatu budaya. Konsep moral inilah yang menentukan pola perilaku yang diharapkan dari seluruh anggota kelompok. Menurut Piaget, hakikat moralitas adalah kecenderungan menerima dan menaati sistem peraturan. Sedangkan Kohlberg mengemukakan bahwa aspek moral adalah sesuatu yang tidak dibawa dari lahir, melainkan sesuatu yang berkembang dan dapat diperkembangkan atau dipelajari. Perkembangan moral merupakan proses internalisasi nilai atau norma masyarakat sesuai dengan kematangan dan kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri terhadap aturan yang berlaku dalam kehidupannya. Jadi, perkembangan moral mencakup aspek kognitif, yaitu pengetahuan tentang baik atau buruk, atau benar atau salah, dan aspek afektif, yaitu sikap perilaku moral mengenai bagaimana cara pengetahuan moral itu dipraktekkan. Yang selanjutnya adalah pola perkembangan moral. Piaget mengemukakan 3 tahap perkembangan moral sesuai dengan kajiannya, yang didasarkan pada aturan permainan anak. Yang pertama adalah fase absolut, di mana anak menghayati peraturan sebagai sesuatu hal yang mutlak tidak dapat diubah karena berasal dari otoritas yang dihormati. Dalam artian di sini adalah yang dimaksud sebagai orang tua, guru, atau anak yang lebih berkuasa. Yang selanjutnya adalah fase realistis, di mana anak menyesuaikan diri untuk menghindari penolakan orang lain. Dalam permainan, anak menaati peraturan yang disepakati bersama sebagai suatu kenyataan atau realitas yang dapat diubah asal disetujui bersama. Yang selanjutnya adalah fase subjektif, di mana anak memperhatikan motif atau kesengajaan dalam penilaian perilaku. Anak menaati aturan agar terhindar dari hukuman, kemudian memahami aturan dan gembira mengembangkan serta menerapkannya. Sedangkan Kohlberg mengemukakan 3 tingkat dengan 6 tahap perkembangan moral. Yang pertama adalah tingkat prakonvensional. Pada tingkat ini, aturan berisi aturan moral yang dibuat berdasarkan otoritas. Anak tidak melanggar aturan moral karena takut ancaman atau hukuman dari otoritas. Tingkat ini dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama adalah tahap orientasi terhadap kepatuhan atau hukuman. Pada tahap ini, anak hanya mengetahui bahwa aturan itu ditentukan oleh adanya kekuasaan yang tidak bisa diganggu-gugat. Anak harus menurut, atau kalau tidak akan mendapatkan hukuman. Dan yang kedua adalah tahap relativistik hedonisme. Pada tahap ini, anak tidak lagi secara mutlak tergantung pada aturan yang berada di luar dirinya yang ditentukan oleh orang lain yang memiliki otoritas. Anak mulai sadar bahwa setiap kejadian mempunyai beberapa segi yang bergantung pada kebutuhan atau relativisme dan kesenangan seseorang atau hedonisme. Oke, kemudian tingkat 2 yaitu konvensional. Pada tingkatan ini, anak mematuhi aturan yang dibuat bersama agar anak ini diterima di masyarakat atau kelompoknya. Kemudian tingkatan ini juga terdiri dari 2 tahap ya, yaitu yang pertama adalah tahap orientasi mengenai anak yang baik. Jadi pada tahap ini anak akan mulai memperhatikan orientasi perbuatan yang dapat dinilai baik atau tidak oleh orang lain atau masyarakat. Sesuatu dikatakan baik dan tidak baik apabila sikapnya ini dan perilakunya dapat diterima oleh masyarakat dan orang di sekitarnya. Kemudian yang kedua adalah tahap mempertahankan norma sosial dan otoritas. Pada tahap ini, anak menunjukkan perbuatan baik dan benar bukan hanya agar dapat diterima di kelompoknya, tetapi juga bertujuan agar ikut mempertahankan aturan atau norma sosial yang ada sebagai kewajiban
dan tanggung jawab moral untuk melaksanakan aturan yang ada. Kemudian tingkat yang ketiga adalah pasca konvensional. Pada tingkatan ini, anak mematuhi aturan untuk menghindari hukuman kata hatinya. Pada tingkat ini juga terdiri dari 2 tahap. Yang pertama adalah tahap orientasi terhadap perjanjian antara dirinya dengan lingkungan sosial. Pada tahap ini ada hubungan timbal balik antara dirinya sendiri dengan lingkungan sosial dan masyarakat. Seseorang menaati aturan sebagai kewajiban dan tanggung jawab dirinya dalam menjaga keserasian hidup bermasyarakat. Yang kedua adalah tahap universal. Tahap universal. Pada tahap ini, selain ada norma pribadi yang bersifat subjektif, ada juga norma etik atau baik, buruk, benar, atau salah yang bersifat universal sebagai sumber menentukan sesuatu perbuatan yang berhubungan dengan moralitas. Disiplin dapat ditanamkan secara otoriter melalui pengendalian perilaku dengan menggunakan hukum secara permisif atau laissez-faire, melalui kebebasan yang diberikan pada anak tanpa ada hukuman, atau secara demokratis melalui penjelasan, diskusi, dan penalaran mengenai aturan yang berlaku. Unsur yang berkaitan dengan disiplin adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah peraturan sebagai pola yang ditetapkan untuk perilaku di mana anak hidup, mempunyai nilai pendidikan tentang arah yang harus diikuti dan ditaati anak, dan juga membantu mengekang perilaku yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah hukuman diberlakukan apabila anak melakukan kesalahan atau tindakan yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukuman dapat menghalangi anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang tidak diinginkan. Mendidik anak untuk belajar dan pengalaman, dan memotivasi anak untuk menghindari perilaku yang tidak diterima oleh masyarakat. Dan yang ketiga adalah penghargaan diberikan kepada anak apabila melakukan sesuatu yang sesuai dengan norma atau nilai yang berlaku. Mendidik dan memotivasi anak untuk mengulangi perilaku yang baik dan benar sesuai harapan masyarakat. Dan yang terakhir adalah konsistensi atau keajekan dalam melaksanakan aturan atau disiplin, sehingga tidak membingungkan anak dalam mempelajari sesuatu yang benar atau salah, atau baik dan buruk. Disiplin bermanfaat apabila anak pengaruh disiplin terhadap perilaku menimbulkan kepekaan akan sikap perilaku yang baik, benar, adil, serta mempengaruhi kepribadian anak, di mana sikap perilaku disiplin merupakan bagian yang terinternalisasi pada anak secara keseluruhan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai sikap dan perilaku moral. Sikap dan perilaku moral dapat dipelajari dengan cara sebagai berikut. 1. Belajar melalui coba ralat atau trial and error. Mencoba belajar, mengetahui apakah perilakunya sudah memenuhi standar sosial dan persetujuan sosial atau belum. Bila belum, maka anak dapat mencoba lagi sampai suatu ketika secara kebetulan dapat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, pendidikan langsung yang dilakukan dengan cara anak belajar memberi reaksi tertentu secara tepat dalam situasi tertentu, serta dilakukan dengan cara mematuhi peraturan yang berlaku dalam kehidupan sekolah maupun masyarakat sekitar. 3. Identifikasi dengan orang yang dikaguminya. Cara ini biasanya dilakukan secara tidak sadar dan tanpa tekanan dari orang lain. Yang penting ada teladan dari orang yang diidentifikasikan untuk ditiru perilakunya. Perkembangan kepribadian. Dalam perkembangan kepribadian, konsep diri dan sifat-sifat seseorang merupakan hal atau komponen penting. Konsep diri merupakan konsep persepsi maupun gambaran seseorang mengenai dirinya sendiri atau sebagai bayangan dari cerminan diri. Konsep diri seseorang dipengaruhi dan ditentukan oleh peran dan hubungannya
dengan orang lain, serta reaksi orang lain terhadap dirinya. Konsep diri ideal merupakan gambaran seseorang mengenai penampilan dan kepribadian yang didambakannya. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian. 1. Faktor bawaan, termasuk sifat-sifat yang diturunkan secara genetik dari orang tua kepada anaknya. Misalnya sifat sabar anak dikarenakan orang tuanya juga memiliki sifat sabar. Yang kedua, pengalaman awal dalam lingkungan keluarga. Ketika anak masih kecil, pengalaman itu membentuk konsep diri primer yang sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian anak dalam mengadakan penyesuaian diri dan sosial pada perkembangan kepribadian periode selanjutnya. Yang ketiga, pengalaman kehidupan selanjutnya dapat memperkuat konsep diri dan dasar kepribadian yang sudah ada, atau karena pengalaman yang sangat kuat sehingga mengubah konsep diri dan sifat-sifat yang sudah identik pada diri seseorang. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia dasar. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal merupakan faktor dalam diri manusia yang kompleks dengan bekal akal dan nurani dari Tuhan. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor dari luar diri anak, yakni dari konteks atau keadaan lingkungan sosial tempat ia hidup dan dari proses interaksi atau sosialisasi yang ia lakukan dengan lingkungan sosialnya. Oleh sebab itu, maka perlu adanya suatu proses pembelajaran pada anak mengenai nilai-nilai positif yang akan membentuknya menjadi anak yang secara moral dikatakan baik, sehingga perkembangan moral pada anak dapat berkembang secara optimal. Sehubungan dengan perkembangan kepribadian, perlu dijaga dan dikondisikan agar terbangun mental yang sehat. Kesehatan mental memiliki 3 komponen utama. Yang pertama yaitu memiliki rasa diri berharga sebagai landasan bagi penerimaan diri dan bekal untuk menerima orang lain, serta mendapat gambaran dirinya secara positif, sehingga dapat menggunakan kemampuan dan kecakapannya untuk dirinya sendiri dan orang lain. Yang kedua yaitu merasa puas akan perannya dalam kehidupan di keluarga, sekolah, dan masyarakat, sehingga ia merasa diterima dan puas dengan perannya tersebut. Yang ketiga yaitu terjalinnya hubungan yang baik dengan orang lain, sehingga dapat bekerja sama. Kesehatan mental seseorang hampir seluruhnya tercipta berkat interaksinya dengan lingkungan di sekitar anak. Namun, ketidaksehatan mental mungkin berawal dari individu, anak, ataupun lingkungannya. Agar tercipta kesehatan mental, perlu diciptakan lingkungan sosio-psikologis yang sehat dan wajar, menciptakan interaksi dengan anak yang didasari kasih sayang dan penghargaan anak sebagai individu, memelihara kesehatan fisik anak sehingga dapat mengikuti berbagai aktivitas belajar dan bermain, menciptakan dan memotivasi anak untuk melakukan berbagai kegiatan yang sesuai dengan usia, minat, dan bakatnya. Lingkungan yang sehat bukan saja akan menularkan kesehatan mental, tapi juga menjadi contoh bagi anak-anak untuk hidup dan berkembang secara sehat. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.